Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita hari ini dapat berkumpul. Alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam keadaan yang seperti ini, meskipun melalui virtual seperti ini. Salam serta salawat juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarga, tabi'in tabi'at, dan orang-orang soleh terdahulu. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongannya sehingga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ukhti fillah yang saat ini sedang berada di YouTube, yang sedang menonton, mari sama-sama kita buka pertemuan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan Taujih Rabbani yang akan disampaikan oleh salah satu siswa kita dari SMA IT Al-Mumtaz yang bernama Embun Hani Afifah. Kepada Embun, dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Ananda Embun yang telah menyampaikan Taujih Rabbaninya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke kajian hari ini dengan tema kebersamaan dengan Allah. Nah,
Hari ini kita kedatangan Ustazah luar biasa yang bernama Sri Muljati, yang biasa dipanggil Imul. Beliau tinggal di Jalan Paris 2, Gang Wana Bakri 3, 9. Status saat ini sudah menikah dengan 3 orang anak laki-laki. Alhamdulillah. Dan moto hidup beliau adalah teruslah beramal sampai ajal menjemput. Masya Allah. Baiklah, inilah dia pemateri kita yang luar biasa hari ini. Langsung saja saya serahkan untuk kajian ini kepada Ustazah Muzati. Tafadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin hadirat sekalian, guru-guru dan karyawan Al-Mumtaz, Yayasan Al-Mumtaz. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita bertemu di kajian muslimah, walaupun kita bertemu di virtual. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan segala urusan dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah menegakkan din ini sampai akhir zaman. Ya, pada kesempatan hari ini, saya mendapatkan amanah, yaitu memberikan sebuah materi, yaitu kebersamaan dengan Allah. Jadi kebersamaan kita, Allah selalu bersama dengan kita. Itu ada syarat-syaratnya. Nah, bagaimana ketika Allah bersama kita, maka anggota tubuh kita itu senantiasa dijaga oleh Allah, gitu ya. Senantiasa dalam lindungan Allah. Ya. Jadi kita terhindar dari segala sesuatu yang haram. Kalau Allah selalu dekat dengan kita, Allah mengingatkan kita, gitu. Seperti itu. Kemudian juga bagaimana penghasilan kita. Kalau kita bekerja itu penghasilan yang halal yang kita dapatkan, tidak ada penghasilan yang haram yang kita dapatkan, gitu ya. Kemudian juga menjauhi tempat-tempat maksiat. Ini yang diharapkan ketika kita Allah bersama dengan kita, gitu. Jadi intinya itu keimanan adalah iman kepada yang gaib. Karena ya kesertaan Allah itu tidak kita tidak bisa melihat, gitu ya. Kalau misalnya kita sama manusia kita bisa melihat, gitu. Tapi di sini menyebutkan bahwa ini iman kepada yang gaib, gitu ya. Jadi keseluruhan rukun iman kita kepada Allah, ya. Beriman kepada Allah adalah perkara yang gaib, karena indera kita dapat kita menjangkaunya. Kalau kita sesama kita dapat menjangkaunya dengan baik, dengan mudah, gitu ya. Ya, malaikat pun, gitu ya, itu makhluk yang gaib, yang kita tidak bertemu langsung, gitu ya. Kitab Al-Qur'an ini memang ini kita bisa pegang, tapi ini firman Allah yang gaib, yang Allah berikan ilmunya, ilmu dari Allah, gitu ya, ilmu dari Allah. Nah, kesertaan Allah ini ya secara mutlak, gitu ya. Jadi mukmin ataupun kafir semuanya adalah ada dalam pantang Allah. Kalau kita seorang
Muslim, kita mengakui bahwa Allah selalu mengawasi kita. Seharusnya kita seperti itu gitu ya. Nah, di Quran surat Al-Hadid ayat 4 ya, dan umum bersama kita dengan ilmunya ya, dan Allah tuh bersama ilmunya. Yang masuk ke dalam bumi ya, Allah itu punya kuasa, punya eh, punya power gitu ya. Yang Allah bisa tahu apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dalam bumi gitu. Ya. Seperti yang masuk ke dalam bumi yaitu biji-bijian. Ya. Mayat yang mati atau meninggal. Kemudian hujan yang turun masuk ke bumi kan? Seperti itu. Ya, yang keluar yaitu air. Dari bumi keluar air. Kemudian tambang, kita tanam biji-bijian, kemudian tumbuh tanaman itu. Ya. Itu semua kekuasaan Allah gitu. Itu Allah yang mengatur, ya. Jadi sini juga dikatakan kesertaan Allah ini ketika kita bertiga, Allah itu yang keempat, ya. Ketika kita berlima, maka Allah itu yang keenam, ya. Jumlahnya lebih kecil atau lebih besar, ya, kecuali dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Jadi Allah itu bersama kita gitu. Di sini nggak Allah melihat kita apa yang kita lakukan, kita ngumpet pun Allah tetap tahu gitu ya, karena eh, Allah selalu bersama kita ya. Bahkan sesungguhnya Allah lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita sendiri ya. Jadi Allah itu di atas ars ya, makanya pada hakikatnya kita Allah itu di atas ars ya. Ya kita ilmunya itu yang ke kita gitu. Kemudian eh, meskipun kesertaan Allah seperti bersifat mutlak ya, tapi ada tanpa terbantahkan, tetapi orang mukmin dan orang kafir memiliki respon yang berbeda. Ada yang memiliki responnya, dia merasa Allah itu ada, kemudian Allah itu mengawasi kita gitu. Tapi ada orang yang merasa tidak ada Allah itu responnya berbeda gitu kan. Kalau kita merasa bahwa oh Allah ada, Allah mengawasi kita gitu. Jadi kalau Allah mengawasi kita, maka kita melakukan sesuatu yang baik-baik, ya. Maka kita melakukan sesuatu yang baik gitu. Kita tidak melanggar. Kalau misalnya kita kerja gitu ya, kita kerja gitu. Kemudian mungkin kayak kita punya bos gitu ya, punya atasan kita gitu. Nah, kita kerja, kalau kita merasa Allah itu mengawasi kita, maka kita akan kerja dengan baik, walaupun pimpinan kita tidak ada di tempat. Seperti itu. Ya. Kita merasa bahwa Allah mengawasi kita, jadi kita selalu berusaha untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik dan benar. Ya. Karena kita pertanggungjawaban kita selain kepada manusia, kepada Allah gitu ya. Ya mungkin kalau di suatu ruangan ada CCTV, maka akan berbeda orang yang menjadi oh ada CCTV gitu ya. Jadi orang itu kalau ada CCTV kan merasa berhati-hati gitu ya dalam bertindak. Ya, yang tidak sadar dia akan seenaknya sendiri gitu karena tidak ada yang melihat. Nah seperti itulah kalau misalnya Allah tuh lebih 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 dahsyat lagi gitu. CCTV-nya tuh tahu kemanapun kita bergerak, Allah tahu gitu ya, seperti itu. Kemudian dalam pengawasan Allah ini, orang mukmin menyadari akan pengawasan Allah ya, yang nyata maupun yang tersembunyi. Dia lalu menyadari itu baik lahir dan batin, jadi lintasan hati pun. Nah makanya sebagai orang mukmin itu merasa bahwa ketika ada lintasan-lintasan dalam hati, maka kita langsung, kalau ada lintasan yang jelek gitu, kita langsung istighfar gitu ya. Karena kita menyadari bahwa Allah tahu nih apa yang ada di dalam hati kita gitu. Seperti itu, ya. Allah tahu gitu. Kemudian semua diketahui oleh Allah gitu ya.
Jadi sistem pengawasan Allah kalau kita bandingkan dengan sistem pengawasan manusia lebih canggih daripada sistem manusia gitu ya. Nah, Allah menciptakan manusia, kemudian Allah apa namanya mengetahui bisikan-bisikan hati yang dalam manusia gitu. Kalau kita di antara kita mungkin kita tidak tahu apa yang misalnya ada kita bertiga teman kita berdua bisik-bisik gitu. Kita tidak tahu apa yang dibisikkan oleh teman kita gitu. Ya. Tapi Allah mengetahui gitu. Ya. Kalau kita punya punya apa namanya keinginan jelek gitu sama saudara kita gitu. Kita omongin dengan saudara kita. Padahal Allah mengetahui apa yang kita bisikkan. Ya. Jadi Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Ya. Makanya Allah juga menempatkan 2 malaikat di kanan dan di kiri, mencatat segala amal-amal perbuatan yang kita lakukan. Ya. Makanya kalau kita berada di dalam lingkungan yang sama-sama soleh, yang sama-sama paham, insya Allah kan saling mengingatkan. Gitu. Ketika ada saudara kita yang seperti itu, yang berbisik-bisik, misalnya membisikkan saudaranya gitu ya, kemudian mengingatkan, oh itu tidak baik, Allah tuh tahu gitu, seperti itu, ya. Di surat 3 ayat 29 dikatakan, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Jadi Allah mengetahui rahasia dan yang yang rahasia dan yang tersembunyi. Jadi apa namanya banyak ayat-ayat yang menyebutkan seperti itu. Jadi makanya pengawasan Allah itu maha dahsyat ya, lebih canggih dari pengawasan manusia. Manusia punya keterbatasan mengetahui teman lingkungan gitu misalnya, tapi Allah maha tahu segala-galanya karena Allah eh, sebagai sang pencipta ya sebagai Rob yang mengetahui semuanya, insya Allah eh, apa namanya eh, maka kita juga harus ya sadar gitu ya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah gitu ya, karena kita mengetahui bahwa ya menyadari bahwa Allah selalu bersama kita ya. Kemudian eh, kalau sudah banyak orang-orang soleh gitu ya, kalau sudah banyak di lingkungan kita orang-orang baik, mungkin tidak ada lagi yang namanya perlu pengawasan gitu. Begitu juga di tempat kerja gitu. Kalau udah banyak orang soleh, orang-orang baik, karena sudah saling memahami apa yang harus dikerjakan, ya, berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan, sehingga pengawasan itu tidak terlalu sampai mendetil gitu, ya, karena sama-sama ingin mencapai tujuan yang baik gitu, ya. Jadi kayak kalau misalnya kita nyebrang juga kan, nyebrang, oh nggak ada polisi kita boleh nyebrang gitu kan, karena tidak ada yang mengawasi gitu. Tapi kalau kita yakin bahwa ada Allah gitu, kita melanggar kan berarti kan. Kalau secara aturan kalau misalnya sama polisi pasti ditangkap sama polisi gitu, seperti itu. Ya, makanya semakin banyak orang soleh, makanya nanti kedepannya mungkin polisi juga sedikit gitu ya, karena sama-sama paham, sama-sama bisa menjalankan itu dengan baik, tidak perlu diawasi secara detail gitu, seperti itu. Ya, bersegeralah kamu melakukan amal soleh sebelum datang 6 perkara. Pemerintah, orang-orang yang jahil, banyaknya polisi, penjual belian hukum atau jabatan, memandang remeh terhadap darah, pemutusan silaturahim, adanya manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling di mana mereka menunjuk seorang imam untuk sholat jamaah agar ia dapat menyaksikan keindahan dalam membaca Al-Quran, meskipun ia paling sedikit kefakihannya. Mustad Ahmad At-Tabrani As-Sohih Albani 99 ya. Jadi tanda-tanda kiamat gitu. Jadi banyak orang-orang pemerintahan, orang-orang yang jahil, banyak polisi ya gitu, seperti itu. Dan banyak lainnya. Nah, makanya eh, apa namanya? Kalau sudah banyak yang seperti itu, bahwa kiamat itu sudah dekat. Ya. Banyak seperti itu bahwa kiamat itu sudah
dekat gitu. Makanya bagaimana kita ya apa namanya dengan kalau misalnya kita dengan melihat situasi yang ada dan tanda-tanda enam perkara itu ada, maka kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Banyak-banyak kita berbuat kebaikan, ya. Nah, di sini kebaikan seorang mukmin juga menyadari akan kebaikan Allah kepada setiap makhluknya dengan memberi berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya, ya. Jadi manusia tidak akan mampu menghitung berapa, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak bisa apa namanya menghitung gitu, ya. Kita hitung berapa oksigen aja berapa tuh? Kalau kita mau hitung, kita beli mahal gitu ya. Belum Allah kasih kita ilmu, pemahaman. Jadi kepintaran kita bukan karena kita, tapi karena Allah gitu. Karena kehebatan karena Allah yang memberikan karena kebaikan Allah gitu kepada kita. Jadi jangan merasa sombong kita ya. Kalau kita merasanya kita pintar, kita paling hebat gitu. Di suatu tempat misalnya kita paling hebat. Tidak, itu kepintaran karena Allah, karena kebaikan Allah. Ya. Jadi itu Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi kami telah memberimu nikmat yang banyak. Kita sudah dikasih nikmat yang banyak sama Allah. Apalagi yang kita akan lakukan gitu. Apakah kita tidak mau bersyukur gitu dengan nikmat yang Allah berikan banyak ini? Apakah kita tidak mau bersyukur dengan yang Allah berikan semua ini kepada kita? Gitu? Apakah kita masih apa namanya ingin bersenang-senang di dunia? Kalau orang sebagai orang Muslim dia berpikirnya tidak hanya dunia, tapi berpikir akhirat. Ya. Yang tujuan akhir kita adalah akhirat. Gitu. Jadi di surat Ar-Rahman itu ada 31 kali ya. Fabi ayalah Rabbikumah riban. Jadi ditanyain, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan gitu. Ya. Karena Allah sudah memberikan nikmat kepada kita yang banyak. Kemudian nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan gitu. Ya. Maka kalangan jin menjawab, ya Allah, tidak ada sesuatu pun dari nikmat-Mu. Wahai Tuhan kami, yang kami dustakan bagimu segala puji. Tidak ada sesuatu pun, ya Rob. Ya. Ya, itu karena apa? Kita mengingkari nikmat yang Allah berikan. Gitu. Ya. Jadi, mereka mengingkari nikmat yang telah Allah berikan. Orang-orang kafir ya. Jadi merasa bahwa apa yang dimiliki itu didapatkan dari jerih payahnya. Bukan karena Allah. Gitu. Itu ya orang-orang yang sombong. Dia merasa apa namanya? Dia memiliki kekayaan yang banyak, dia memiliki kepintaran. Itu karena jerih payah diri sendiri, bukan karena Allah. Ya. Padahal itu murni ilmu yang Allah berikan. Gitu. Ya. Padahal itu adalah Allah yang memberikan karena kebaikan Allah tadi, gitu kan? Karena kebaikan Allah tadi diberikan kepada kita. Padahal ilmu mereka itu berasal dari Allah, bukan dari kita sendiri. Kita di misalnya kita kuliah gitu ya, kita dapat nilai bagus, itu kita harus bersyukur pada Allah. Kalau kita bersyukur maka Allah tambah nikmatnya lagi. Tapi kalau enggak, ya udah, Allah akan habiskan nanti. Walaupun kita merasa bahwa ya kita lihat orang-orang apa namanya mereka memiliki harta yang banyak gitu ya. Tapi kita tidak lihat seperti itu. Kita pikirkan dengan harta itu bagaimana bisa bermanfaat untuk akhirat. Tidak sekedar kita kumpulkan harta yang banyak. Apakah dia akan kita bawa mati? Enggak. Ya kan? Dia akan tertinggal kalau tidak kita manfaatkan untuk akhirat. Ya. Hanya itu apa namanya yang mengingkari nikmat Allah. Jadi mereka mengetahui nikmat Allah, ya, tapi mereka mengingkarinya. Ya. Jadi umat yang ingkar terhadap nikmat Allah kemudian diganti dengan pakaian kelaparan dan ketakutan. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak terus-terusan dia mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan ganti pakaiannya dengan kelaparan dan ketakutan. Ya. Saat akan
akan merasakan misalnya hilang hartanya, yang dia miliki hilang gitu. Jadi harta yang dimiliki itu kan dia dikumpulkan banyak gitu. Itu untuk kesenangan dunia aja gitu. Tidak dan tidak bersyukur bahwa nikmat itu Allah yang berikan. Nanti suatu saat hilang, dia akan menangis. Dia kelaparan sama habis harta yang dimiliki, dia menangis. Karena apa? Harta itu ditaruh di hatinya, bukan di tangannya gitu. Jadi kalau harta itu ditaruh di tangannya, kalau kehilangan pun dia tidak sampai membuat sakit. Ketika kita ada barang kita yang hilang, mungkin kita harus istighfar. Apakah barang yang hilang itu karena kita mendapatkannya dengan cara yang tidak baik gitu. Gitu. Ya. Jadi kita harus introspeksi diri. Itu ya, yang pertama mengingkari nikmat. Kemudian yang ada orang-orang kafir itu lalai dia. Jadi orang kafir itu lalai terhadap peringatan Allah. Makin diberi nikmat, bukan tambah ingat, bukan tambah baik, tapi tambah lalai, tambah jauh. Sampai kita makin dikasih harta sama Allah, makin banyak Allah berikan, kasih rumah yang besar, kasih mobil yang kita bukan bertambah keimanan kita, tapi malah jauh kita dengan Allah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Lalai dibukakan berbagai pintu kesenangan, tapi akan disiksa dengan tiba-tiba. Jadi hati, mata, telinganya itu tidak berfungsi karena apa yang dikatakan untuk kebaikan tidak didengarnya, apa yang disampaikan orang untuk ini tidak digubris gitu. Masuk kanan, keluar kiri gitu kan. Jadi tidak berpengaruh gitu kepada dia gitu ya. Jadi mereka tuh baru menyadari setelah mereka mati. Ya. Seperti dikatakan Amir Mukmin Ali ya, bahwa manusia itu tertidur ketika mati baru tersadar. Ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kita lalai dengan apa yang telah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kedua, sikap orang kafir itu ingkar terhadap nikmat dan lalai. Inilah yang menyebabkan mereka maksiat kepada Allah. Ya kalau misalnya dia sudah ingkar terhadap nikmat dan lalai, otomatis dia akan maksiat kepada Allah. Ya, melakukan banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, ya, yang nggak boleh dia lakukan, gitu ya. Kita tidak boleh terpesona dengan gaya hidup ya mereka yang serba bebas, karena semua itu hanya bersifat sementara. Jadi jangan kita lihat bahwa orang itu karena punya harta yang banyak, kemudian kok dia hartanya banyak gitu ya, kemudian kita merasa iri. Jangan semua itu, padahal dia dengan harta yang banyak itu ingkar terhadap nikmat dan lalai, ya, seperti itu. Ya. Di surat Al-An'am ya, 44 dikatakan, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka mereka terdiam putus asa. Ya. Itulah orang-orang yang mengingkari nikmat ya. Kemudian dia tidak terpesona dengan harta yang mereka berlimpah, karena pahala Allah lebih baik bagi orang-orang soleh. Ya. Orang soleh dia lebih memiliki pahala itu daripada harta mereka yang berlimpah tapi mereka lalai. Gitu. Dan tidak terpesona dengan kedudukan mereka yang mapan saat ini, karena Allah akan menghancurkannya dan mengganti dengan umat yang lebih baik. Ya. Gitu. Kemudian orang beriman menyadari akan pengawasan Allah dan kebaikan Allah, sehingga mereka taat kepada Allah. Nah, ketaatan ini diwujudkan dengan
ya, meningkatkan keimanan kepada Allah, ya. Kemudian beramal soleh, ya. Makanya inilah orang yang akan merasakan kebersamaan Allah, ya, karena dia meningkatkan keimanannya, kemudian dia melakukan amal-amal soleh, ya, sehingga kedekatan Allah itu terasa gitu. Ya. Iman ini, Al-Quran dan Sunnah menyebutkan ciri-ciri kesempurnaan iman. Apabila disebutkan nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Tapi kalau misalnya orang-orang kafir itu disebutkan ayat-ayat Allah, maka biasa-biasa aja gitu. Makanya kalau ketika kita ada saat kita futur misalnya, kita dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian kita biasa-biasa aja, itu kita harus introspeksi diri gitu. Ya, kita harus introspeksi diri karena khawatir kalau misalnya nanti keterusan gitu ya, khawatir nanti akan mengeraskan hati kita, ya, akan mengeraskan hati kita. Makanya ya kita banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh sehingga bisa saling mengingatkan gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Ya, yang tadi pertama itu dibacakan ayat Allah, dia akan gemetar gitu ya, karena merasakan gitu ya, eh, arti daripada yang dibacakan itu, dan juga akan bertambah keimanan mereka, ya, karena eh, apa eh, menguatkan hatinya. Kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya. Jadi orang-orang itu bagaimana dia mendirikan sholat, ya, kemudian menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka, kemudian menjadikan kamu hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Di sini surat At-Talaq ayat 3 ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Itu yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Kalau kita bertawakal kepada Allah, ya, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Yakinkan pada diri kita bahwa kita berusaha gitu ya, berusaha, kemudian kita kembalikan lagi pada Allah, gitu. Bahwa Allah akan mencukupkan, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, ya. Barang siapa ditimpa kesusahan, lalu ia menyerahkannya kepada manusia, maka kesusahannya tidak akan mampu diatasi. Dan barang siapa ditimpa kesusahan, lalu ia menyerahkan kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rizki cepat atau lambat. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, kita serahkan kepada Allah, jangan kepada manusia gitu ya. Ya, karena manusia itu punya keterbatasan untuk mengatasi, ya. Tapi kalau misalnya kita kepada Allah, Allah yang akan mencukupkan kita, Allah yang akan memberi rezeki kita, ya, seperti itu. Jadi jangan kita menyerahkan kepada manusia karena manusia itu punya keterbatasan, ya. Manusia punya keterbatasan. Jadi kita curhatnya kepada Allah. Allah yang pemberi rezeki kita. Ya. Kemudian dalam sunnah juga mencintai saudara seperti mencintai dirinya. Ya. Jadi bagaimana kita mencintai saudara kita seperti diri kita sendiri. Kalau kita merasa seperti diri kita sendiri, maka ketika saudara kita sakit, maka kita ikut merasakan sakitnya. Ketika saudara kita membutuhkan, maka kita cepat tanggap itu, ya. Kemudian mencintai Rasul lebih dari mencintai orang tua dan anaknya. Kemudian menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang telah diturunkan kepada Rasul. Ya.
itu iman ya. Kemudian amal soleh. Amal soleh adalah semua amal yang diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi setelah ada iman, maka kita lakukan amal soleh. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan amal solehnya. Ya, jadi semua amal yang diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Banyak sekali amal-amal yang bisa kita lakukan. Ya. Itu sebagai amal ladang kita untuk akhirat nanti gitu ya. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan segala urusannya mudah gitu ya. Jadi Allah akan memudahkan segala urusan kita ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang Allah ya. Kemudian Allah mudahkan urusannya. Itu di surat At-Talaq ayat 4 ya. Kemudian termasuk amal soleh adalah menegakkan din. Ya. Ini apa namanya? Bagaimana kita menegakkan din gitu ya, yang banyak apa namanya, yang dilupakan oleh umat Islam. Makanya tugas seorang dai bagaimana dia berdakwah gitu ya, supaya orang paham gitu ya tentang Islam, bagaimana Islam itu sebenarnya gitu ya. Tidak hanya sebagian orang saja yang memahami Islam itu ya. Ya. Jadi makanya itulah tugas seorang dai gitu ya, supaya eh, banyak orang-orang soleh apa melakukan menegakkan din ini. Ya. Diwasiatkan oleh Allah ya kepada 5 rasul mendapatkan yaitu gelar ulul azmi. Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Makanya suruh tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentang agama. Makanya kita harus bersama-sama gitu ya. Kita maju bersama-sama gitu. Tegakkan Islam bersama-sama ya, supaya Islam ini tegak di dunia ini gitu ya. Kemudian kalau kita sudah menunaikan keimanan, kemudian amal soleh, berarti kita sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan kesertaan Allah. Ya. Jadi mendapatkan kesertaan Allah secara khusus dan bersyarat gitu ya. Jadi ibarat pengawal, kita mendapatkan pengawalan yang khusus karena Allah apa namanya berada dekat kita gitu, bersama dengan kita gitu. Kalau kita sudah apa namanya punya iman tadi ya, kemudian melakukan amal soleh, Allah jaga kita gitu kan. Allah juga akan memenuhi segala urusan kita. Kita yakin gitu bahwa Allah akan mencukupi gitu. Jadi kita sudah menegakkan din gitu ya, Allah akan mencukupi gitu. Hanya orang-orang yang bertakwa tadi kan, Allah menjadikan segala urusannya mudah gitu. Ya. Jadi apa namanya, kalau ibarat backingan gitu ya, kita backingannya Allah gitu. Yang kita jadi jangan takut gitu kepada manusia, tapi kita takutnya hanya kepada Allah gitu. Jadi kalau kita ada sesuatu ya kita backing kepada Allah, kita ngadunya kepada Allah, bukan kepada manusia, karena Allah yang akan mengatasi segala apa permasalahan yang kita hadapi. Ya. Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan buat kebaikan. Ya. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ya. Jadi Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Jadi banyak-banyaklah berbuat kebaikan itu. Ya. Dia bertakwa itu tadi bagaimana dia menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Kemudian dia berbuat kebaikan. Buat kebaikan apa saja bisa dilakukan. Baik itu yang kecil, yang besar gitu ya. Di masyarakat, di lingkungan kerja, itu bisa kita lakukan. Jadi jangan kita perhitungan gitu. Allah aja nggak perhitungan ngasih kita gitu. Masa kita manusia perhitungan gitu. Oh saya udah banyak nih melakukan gitu. Itu kayak kalau saya ini kayak anak kecil gitu. Banyak hitung-hitung gitu. Jadi apa namanya sudah banyak yang kita lakukan. Saya sudah ini aja gitu. Padahal kalau kita misal di lingkungan kita, di lingkungan tempat kerja atau di lingkungan kita berkelompok gitu ya,
harusnya kita banyak sekali kepingin kita yang melakukannya gitu. Kita yang melakukan kebaikan itu gitu. Bukan kita itu-hitungan, oh kan saya udah, yang lain lah gantian gitu, seperti itu. Bukan seperti itu, tapi bagaimana kita berusaha untuk melakukan apa yang kita bisa berikan untuk misalnya tempat kerja kita atau misalnya di lingkungan kita gitu. Apa yang kita bisa berikan, ya? Ya, di ketika Nabi Musa ya, atau pengamanan Nabi khusus dulu Nabi Musa gitu ya, ketika Firaun sudah kehilangan cara untuk menaklukkan Nabi Musa, maka jalan terakhirnya itu menghancurkan Nabi Musa dan umatnya. Ya. Itu makanya datang pertolongan Allah gitu ya dalam apa namanya pertempuran itu. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar bersiap-siap dan berangkat menuju Laut Merah. Ya, karena kuda-kuda yang dikendari oleh Nabi Musa dan umat bukan kuda yang hebat. Ya. Akhirnya hampir disusul oleh Firaun dan tentaranya. Jadi umat Nabi Musa berkata, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Tapi Nabi Musa menyangkal dengan penuh keyakinan. Ya. Jadi Nabi Musa itu menyangkal bahwa kita kan tidak akan tersusul karena yakin bahwa Allah akan menolongnya gitu. Allah akan memberikan kekuatan untuk bahwa kita tetap bisa duluan gitu, seperti itu. Begitu juga yang di ketika Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya, ketika Rasulullah di Gua Sur ya, itu yang ngumpet di gua itu waktu perjalanan juga itu dipersiapkan gitu, perjalanan itu dipersiapkan, bukan perjalanan yang asal-asal gitu, karena anaknya Abu Bakar yang untuk membawa makanan, kemudian dombanya untuk menghapus jejaknya, kemudian melewati jalan yang tidak biasa dilakukan gitu ya, arti memutar gitu ya, itu penuh perhitungan, perlu strategi yang dilakukan gitu ya. Nah, hampir saja orang-orang kafir itu juga mengejar beliau melihat Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua. Ngumpet di dalam gua, kemudian ada sarang laba-laba yang menutupnya, kemudian juga ada burung gitu ya. Itu kalau misalnya menundukkan saja gitu ya, orang Quraisy itu menundukkan badannya, dia akan terlihat gitu ya. Tapi Allah yang menghalang-halangi penglihatan mereka dan menjadikan burung dan sarang itu berada di mulut gua, serta sarang-sarang itu menutupi mulut gua, sehingga tidak bisa melihat gitu ya. Itu itu termasuk pertolongan Allah, karena sayangnya Allah kepada Rasulullah dan Abu Bakar, ya. Sehingga tidak ketahuan gitu ya, walaupun di dalam gua gitu, seperti itu. Kemudian dukungan Allah juga ya dalam perang Badar, di mana kita pasukannya cuma 300 sedangkan musuh pasukannya 1000. Kalau mau hitung-hitung itu, kalau mau hitung-hitung akal ini, kita bakal kalah gitu kan, seperti itu. Tapi karena Allah yang mengirimkan pasukan malaikat, 1000 malaikat gitu ya, yang datang secara berduyun-duyun ke sana, itu bisa mengalahkan gitu. Kalau secara logika tidak kita akan kalah gitu kan. Tapi karena pertolongan Allah, ya dukungan Allah, maka menang gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga banyak kisah-kisah yang lain yang bisa kita ambil untuk pelajaran buat kita ya. Bagaimana mendapat pada zaman Rasulullah itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena ya tadi ya syarat itu ada ya, imannya dan amal soleh. Jadi kebersamaan Allah itu ada, sehingga dilindungi ya. Jadi Allah bersama dengan orang-orang mutakin, melindungi mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka. Ya.
banyak kisah-kisah yang lain yang kita bisa ambil ya. Kayaknya itu aja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya sendiri, sana kelemahan saya. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran Ustazah atas materinya. Materi yang sangat luar biasa. Semoga dengan materi ini kita dapat mematrikan dalam hati bahwa Allah itu bersama kita. Apapun yang kita lakukan, baik-baik, baik pun buruk. Sekian dulu pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.